Rendra baru sampai di rumah. Dia menggendong anaknya yang sudah tidur saat ini. Sedangkan Jeremy langsung pergi setelah mengantar kakak dan keponakannya tersebut. Dia tidak mau mampir dengan alasan tidak mau melihat perang dunia. "Sayang, aku pulang," seru Rendra berjalan masuk ke dalam. Dia sesekali melihat anaknya yang tengah dia gendong saat ini, takut kebangun gara-gara seruannya barusan. Tak lama kemudian Adiba keluar dari ruang tengah berjalan menghampiri suaminya itu. "Sudah pulang, Mas?" ucapnya berjalan mendekati sang suami. "Rafka tidur?" tanyanya kemudian saat melihat sang anak yang digendong suaminya. "Iya, ini pesanan kamu tadi," ucap Rendra sambil menyerahkan kresek putih berisi makanan pada Adiba. "Jadi kamu beliin? Aku kira nggak kamu belikan," ucap Adiba sambil menerima pemberian sang suami. "Jadilah apa sih yang nggak buat kamu sama calon anak kita ini," ucap Rendra sambil mendekat dan mengusap perut istrinya. "Makasih, Mas," ucap Adiba sambil berjinjit dan mencium pipi sebelah kanan suaminya. "Tumben, kasih ciuman. Jangan di situ. Di sini, sayang," ucap Rendra menggoda istrinya sambil memegang bibirnya memberi tanda Adiba kalau menciumnya di situ, bukan di pipinya. "Malu Mas, ada Rafka. Kamu tidurkan dia di kamar dulu, Ki. Mas, terus mandi habis itu kita makan," ucap Adiba. "Ngapain malu sayang, anaknya lagi tidur juga. Cium dulu, baru aku mandi," ucap Rendra. Adiba cemberut tapi dia mendekat dan sesekali melihat anaknya yang masih tidur. Ia takut jika anaknya itu memergoki kemesraan mereka berdua. Bisa malu sendiri dia. Taulah Rafka walaupun masih 6 tahun tapi bocah itu pandai menggodanya hingga ia malu. Adiba langsung mencium Rendra, buru-buru tapi Rendra menahan pinggangnya dengan satu tangan pria itu. Rendra tak ingin ciuman itu hanya singkat, tapi dia memberikan ciuman yang cukup lama pada ciuman tersebut. "Mas," Adiba memaksa melepaskan ciuman itu. Ia takut anaknya bangun. "Udah, aku ke kamar buat tidurin Rafka dulu ya," ucap Rendra sambil tersenyum puas karena sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Adiba hanya tersenyum kesal dengan ulah suaminya barusan. Tetapi dia juga tersenyum senang pada akhirnya setelah sang suami berjalan ke dalam dan menaiki tangga saat ini. Adiba baru saja selesai mandi. Dia keluar dari kamar mandi hanya mengenakan kimono mandi saja dengan handuk yang terlilit di rambutnya saat ini. Bertepatan dengan itu, Rendra masuk ke dalam kamar saat ini. Dia tampak menelan ludahnya saat melihat sang istri yang baru saja selesai mandi. Istrinya itu terlihat cukup segar pagi. Perlahan, tapi pasti Rendra berjalan mendekati Adiba yang berjalan ke arah lemari pakaian tanpa tahu sang suami yang juga mengikutinya. "Sayang," panggil Rendra dengan serak-serak basahnya. Ada apa, Mas?" Adiba langsung berbalik melihat sang suami yang sudah berdiri di belakangnya. "Astaga," ucapnya sedikit terkejut karena melihat Rendra yang sudah tepat di belakangnya. "Kenapa terkejut? Biasa aja kali sayang," ucap Rendra yang langsung memeluk manja sang istri. "Iya, kamu sih Mas, ngagetin aja," keluh Adiba sambil melihat suaminya yang memeluknya sambil sedikit mengendus tengkuk lehernya. "Oh, apa sih Mas?" rintih Adiba saat suaminya itu menggigit lehernya. Dan ia sedikit refleks mendorong suaminya tersebut. "Gak apa-apa, pengen makan kamu aja. Pagi ini segar banget kamu sayang," goda Rendra sambil tersenyum. "Udah deh Mas, pagi-pagi gak usah ngumbar. Apalagi gumbar-gumbalan. Sana, buruan mandi. Rafka sudah kamu gantikan baju kan?" "Oh, apa sih Mas?" rintih Adiba saat suaminya itu menggigit lehernya. Dan ia sedikit refleks mendorong suaminya tersebut. "Gak apa-apa, pengen makan kamu aja. Pagi ini segar banget kamu sayang," goda Rendra sambil tersenyum. "Udah deh Mas, pagi-pagi gak usah ngumbar. Apalagi gumbar-gumbalan. Sana, buruan mandi. Rafka sudah kamu gantikan baju kan?" "Cepet Mas," ucap Adiba sambil mendorong sang suami agar melepaskan dirinya. "Boleh minta jatah pagi nggak?" Tukas Rendra menatap lamat mata Adiba. "Enggak," tegas Adiba langsung melenggang pergi menjauh dari Rendra. "Gitu banget sih. Bukan yang gak mau. Kamu gak lihat aku hamil gede begini? Udah deh Mas, buruan mandi," pungkas Adiba. Oke. Rendra dengan cemberut langsung melangkah pergi menuju kamar mandi.
Tapi langkahnya berhenti dan kembali berbalik melihat istrinya yang tengah membuka lemari pakaian. Sayang, nanti kamu jadi pergi sama Tama dan Kania? Tanya Rendra pada sang istri. Jadi mas, jawab Adiba. Serius kamu mau pergi sama mereka? Katanya mau menghindar dari mereka. Kok diajak ketemu mau? Heran Rendra, padahal Adiba sendiri yang bilang padanya ingin menghindari dari kehidupan Tama dan juga Kania. Mau gimana lagi mas, Bang Tama maksa buat ketemu. Seminggu ini aku sudah berusaha menghindar, tapi Bang Tama terus-terusan nelpon aku. Bahkan kemarin dia jemput Rafka mas, nganter Rafka ke rumah dan ngancam aku. Jelas Adiba pada suaminya. Ngancam kamu gimana? Berani dia ngancam-ngancam istri orang. Rendra yang mendengar itu tersulut emosinya dan dia langsung mendekat pada Adiba. Bukan ngancam hal yang jahat, cuman Bang Tama ngancam kalau nggak mau ngomong sama dia bakal membenci aku mas. Bakal nggak nganggap aku adiknya lagi dan bakal menjauh untuk selamanya. Tutur Adiba. Dia ngancam soal itu. Dia ngomong begitu apa nggak tahu calon istrinya yang nggak suka sama kamu? Dia sudah tahu, makanya dia ngajak bertemu bertiga. Dia bilang kan dia ingin minta maaf padaku. Oh, kalau gitu perlu aku temanin kamu ketemu mereka. Ucap Rendra. Gak usah. Kamu juga nggak bisa kan? Kamu ada rapat penting hari ini kan? Tukas Adiba. Iya sih, gitu aja mau nemenin aku. Sungguh Adiba. Ya buat mancing kamu aja. Ucap Rendra sambil tersenyum. Sudah, aku mau mandi. Tolong suruh Bibi siapin makanan yang enak ya sayang. Ucap Rendra. Sudah aku suruh dari tadi mas, makanya. Kau jangan lama-lama mandinya. Aku makan duluan nanti. Terus aku langsung pergi. Baru mampus. Kamu kok main cerewet sih? Pengen aku cubit rasanya. Gemas Rendra seakan-akan ingin mencubit istrinya dan berdiri agak jauh darinya. Kamu ngatain aku cerewet mas? Ekspresi wajah Adiba terus berubah serius. Rendra langsung meneguhkan ludahnya cemas. Enggak, kamu salah dengan... maksudnya kamu salah dengar. Sudah ya, mas, kamu ini, suami kamu ini mau mandi dulu. Ucap Rendra mengalihkan pembicaraan dan langsung berlari kecil ke kamar mandi. Adiba yang tadi menunjukkan wajah seriusnya langsung terkekeh melihat suaminya yang langsung pergi begitu saja karena dirinya tadi. Tama turun dari mobilnya yang terparkir di depan rumah Adiba saat ini. Dia tidak sendiri melainkan bersama dengan Kania yang juga ikut turun. Pria itu berdiri menatap rumah di depannya dan Kania yang sudah berdiri di sebelahnya saat ini. Ayo masuk, ucap Tama sambil mengulurkan tangan pada Kania, mengajak perempuan itu masuk ke dalam rumah milik Adiba dan Rendra. Aku takut kak, gusar Kania sambil memegang tangan Tama. Takut kenapa? Tidak usah takut. Aku takut kalau Adiba marah denganku. Dia bukan tipe orang yang pemarah. Tidak perlu takut, ucap Tama meyakinkan Kania. Mereka berdua langsung melangkah menuju pintu rumah tersebut. Baru beberapa langkah, pintu sudah terbuka dan keluar seorang pria dengan setelan jas lengkap sambil menggandeng seorang anak kecil. Rendra yang baru saja keluar dari rumahnya dikejutkan dengan kedatangan dua tamu yang telah ditunggu sang istri. Kalian, ucapnya saat melihat dua orang tersebut. Rendra yang baru saja keluar dari rumahnya dikejutkan dengan kedatangan dua tamu yang telah ditunggu sang istri. Kalian, ucapnya saat melihat dua orang yang sudah berdiri di depan rumahnya. Kania dan Tama langsung berjalan semakin mendekati Rendra yang tampak terpukau melihat keduanya yang sudah berada di rumahnya. Hai sayang, panggil Tama pada Rafka yang berdiri di sebelah sang papa. Jadi, seru Rafka dan langsung berhambur ke arah Tama. Pria itu berjongkok menyamai tinggi Rafka yang saat ini memeluk dirinya. Rendra sendiri yang melihat itu hanya bisa diam. Tumben Dedi kesini, heran bocah itu setelah memeluk pria yang ia panggil Dedi. Iya, Dedi udah perlu sama mama kamu, jawab Tama. Salim dulu sayang sama tante cantik, ucap Tama pada Rafka. Rafka langsung berjalan ke depan Kania saat ini dan dia langsung mengambil tangan perempuan itu dan menciumnya. Tante cantik pacarnya Dedi kan? Tanya bocah itu sambil mendongak menatap Kania. Kania yang canggung hanya mengangguk pelan saja. Kalian masuk saja dulu ke dalam. Maaf aku tidak bisa menemani kalian bicara. Aku ada meeting soalnya. Tukar Rendra pada Tama. Iya tidak apa-apa, jawab Tama. Rafka, ayo sayang kita berangkat, panggil Rendra pada anaknya. Siap papa. Dadah Dedi, dadah tante cantik, ucap bocah itu dan langsung berlari kecil menuju papanya yang berjalan lebih dulu. Tama dan Kania hanya tersenyum saja.
dan mereka langsung berjalan masuk ke dalam rumah milik Rendra. Ini kita mau kemana? Ngemang atau mau makan? Tanya Tama yang tengah mengemudikan mobil, bertanya pada kedua perempuan yang saling diam di dalam mobilnya. Aku ikut saja, mau kemana bang? Jawab Adiba yang duduk di kursi belakang. Kamu Kania, kita mau kemana? Mau nge-mall? Tanya Tama pada Kania yang duduk di sebelahnya. Boleh kan? Nanti cari kafe di mall. Kita sekalian makan juga, jawab Kania. Ya sudah, kita mau sekaligus ke kafe. Pungkas Tama dan pada akhirnya mereka sadari berangkat tadi memang belum banyak bicara karena mereka tak lama-lama di rumah Adiba. Menunggu Adiba selesai berganti baju dan mereka langsung pergi tanpa bicara panjang lebar. Jadi momen berbicara antara Adiba dan Kania belum ada. Tadi Rendra kayaknya buru-buru berangkat ke kantor. Dia ada urusan penting di kantornya. Tanya Tama sambil melihat Adiba dari balik kaca yang berada di atas bagian tengah. Dia ada rapat penting katanya bang, makanya berangkat buru-buru. Balas Adiba sambil melihat ke arah Tama. Oh, pantas. Tadi langsung pergi dia. Abang kira dia pergi begitu karena marah sama abang. Tukas Tama, marah kenapa? Bang Tama kan gak ada salah. Heran Adiba sambil menatap aneh pada Tama. Dan dia sesekali melihat Kania yang mendengarkan mereka berbicara. Iya, siapa tahu abang ada salah sama kamu atau suamimu. Gak ada salahnya bang. Bang Tama gak ada salah apa-apa sama kita berdua. Ucap Adiba yang merasa tak heran. Bahkan tak enak sendiri dengan suasana saat ini. Mungkin Tama membahas ini karena dia yang menghindar dari pria itu, batin Adiba. Adiba jadi merasa canggung dan tidak enak pada Kania yang sedari tadi hanya diam saja. Rasanya ia untuk sekedar menyapa Kania jadi sungkan. Ia bingung harus apa di saat perempuan yang kemungkinan menjadi calon istri dari pria yang sudah ia anggap kakak tidak senang dengan kedekatan dirinya dan Tama. Apa aku basa-basinya? Tanya saja ya, daripada saling dia begini, nanti Bang Tama mikirnya aneh-aneh lagi soal aku sama Kania. Batin Adiba berbicara sendiri. Kak, belum sempat Adiba berbicara dengan Kania, ucapannya sudah terhenti saat Tama kembali berbicara padanya saat ini. Adiba, abang ingin memberitahumu sesuatu. Ucap Tama pada Adiba yang langsung beralih melihat ke arah Tama. Mendengar itu Kania langsung melihat ke arah Tama penasaran dan sedikit curiga. Apa kira-kira yang akan dikatakan Tama pada Adiba? Apa bang? Tanya Adiba. Abang mau menikah. Tugas Tama seketika. Menikah? Alhamdulillah kalau Bang Tama mau menikah. Menikah dengan Kania kan bang? Wah, selamat ya Kania. Bang Tama akhirnya melamar kamu. Adiba terlihat begitu gembira mendengar kabar itu. Rasanya dia ikut senang dengan apa yang dikatakan Tama barusan. Iya, terima kasih, jawab Kania tersenyum canggung sambil melihat ke arah Adiba. Tama sendiri hanya tersenyum rencananya untuk membuat mereka berdua berbicara meskipun singkat telah terwujud juga. Obrolan panjang dibicarakan nanti saja saat di kafe. Perasaan abang belum ngomong panjang deh, kamu sudah nebak begitu. Bang Tama gak perlu ngomong panjang lebar bang. Aku sudah tahu pasti abang yang menikah sama Kania. Mau sama siapa lagi coba? Mana ada cewek yang mau sama Bang Tama yang sok cool, cuek, sama gengsian begitu. Bener gak Kania? Ucap Adiba meledek Tama dan meminta pendapat Kania. Bener banget Adiba, cewek mana coba selain aku yang mau sama Bang Tama? Bang Tama kayak gitu, gengsian. Aku pergi baru sadar dia kalau cinta matinya ya sama aku. Meledek Kania yang setuju dengan ucapan Adiba. Banyak cewek yang dekati denganku. Kalian gak tahu aja. Masa aku selama ini gak tahu tuh bang? Ucap Adiba sambil memberikan tatapan tak percaya. Aku juga gak tahu mana cewek lain selain aku sama Adiba yang dekat sama kamu kak. Perasaan gak ada sok-sok deket cewek lain lagi. Kan ya. Udah gak usah dibahas. Aku lagi nyetir nih. Kalian mau kenapa-napa? Aku kalah. Udah, kita ngobrol di sana nanti. Tugas Tama yang merasa terperangkap di dua wanita. Tapi ini memang rencananya agar mereka berdua saling sahut-sahutan saat berbicara. Tanpa kedua perempuan itu, sedari Tama tersenyum kecil sambil melihat keduanya bergantian. Rendra berjalan di koridor perusahaannya. Baru saja dia keluar dari ruang rapat. Rapat pentingnya sudah selesai dan dia begitu senang saat ini. Karena kliennya ingin melakukan kerjasama dengan perusahaannya, membangun sebuah bisnis bersama.
Beberapa langkah dia berjalan. Ponsel yang ia kantongi sedari tadi bergetar membuat langkahnya menuju ke ruangannya saat ini berhenti. Dia langsung mengambil ponsel. Dia langsung mengambil ponsel di saku celananya dan kembali berjalan sambil mengangkat panggilan itu. Ya Jeremy, ada apa? Tanya Rendra saat mengangkat panggilan yang ternyata dari adiknya. Di mana Kak? Tanya Jeremy di sebelah sana. Di mana lagi kalau bukan di kantor? Tukas Rendra sambil terus berjalan. Ada apa? Hal penting atau bukan? Kalau bukan matikan saja, aku sibuk. Ucap Rendra lagi. Dia sedang tak ingin menanggapi sang adik. Kalau dia terus menanggapi ucapan Jeremy ke depannya, bisa-bisa moodnya yang cerah ini jadi buruk. Hal penting, mau denger gak? Ucap Jeremy sedikit meninggikan suaranya. Apa? Cepat katakan. Jangan merusak moodku. Gwen ingin bertemu denganmu. Mau atau tidak? Kau bilang siapa? Gwen, mantan pacarmu. Dia ingin bertemu denganmu. Kau mau bertemu dengannya tidak? Enggak, buat apa gue ketemu dia? Terserah Kak. Dia sudah di Indonesia sekarang. Dia ingin bertemu denganmu. Sudah ya, aku matikan. Oh iya, kemungkinan nanti mereka ke rumahmu. Ucap Jeremy pada kakaknya. Ya, Jeremy, jangan gila kau. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Kakak iparmu bisa marah. Pungkas Rendra tampak mencak-mencak karena ucapan Jeremy. Ya, aku tidak tahu. Sudah aku matikan. Pekerjaanku juga banyak. Bye. Ucap Jeremy langsung mematikan panggilannya. Halo, Jeremy? Jeremy? Ucap Rendra saat panggilan sudah dimatikan. Dan dia tambah kesal dengan hal itu.